Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kaisar Naga Sturgeon menunduk dan meliriknya, dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama sekali berbeda di wajahnya. Mertua, putramu tetaplah menantu. Putramu terlihat seperti ikan asin, tetapi dia tetap ingin menjadi menantuku. Apa kau akan membiarkan putriku menikahi ikan asin? Soal menggunakan harta klan nagaku, apakah dia pantas? Jangan sebut kata mertua lagi di masa depan. Swiss. Wajah Ao Budong memerah saat mendengarnya. Dia tak pernah menyangka, mertua yang dia pikir dapat diandalkan tiba-tiba berbalik melawannya, dan bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu realistis dan menyakitkan, dan bahkan pertunangan akan dibatalkan saat itu juga. Melihat tatapan acuh Kaisar Naga Sturgeon, dia menggertakkan giginya dengan marah. Kaisar, apa kau benar-benar akan mengingkari janjimu dan melihat seseorang mati tanpa menyelamatkannya? Suara geram itu begitu keras hingga darah Ao Changdu naik ke kepalanya. Kaisar Langit adalah Kaisar Klan Sturgeon, dan kata-katanya sebagus emas. Menghadapi teguran tuan dan pelayannya, wajah Kaisar Naga Sturgeon menjadi semakin dingin, dan ia menunduk acuh tak acuh. Seharusnya kau dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Kedua suku kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Kalian berdua, hati-hati. Dengan suara dingin dan tatapan mata tertunduk, Kaisar Naga Sturgeon telah pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Di aula mewah itu, hawa dingin tiba-tiba menyebar, menembus pikiran. Ao Budong menggertakkan gigi dan menatap dingin, merasakan lebih dalam 4 kata, dunia ini dingin dan acuh tak acuh. Ditolak lagi, saat Putri Duyung Tianlong menghadapi bencana, baik yang disebut teman maupun kerabat, mereka seolah menghindarinya. Hal yang paling menyedihkan hanyalah ini. Yang lebih menyebalkan adalah pihak lain juga mencuri harta karun darinya. Ia benar-benar tidak ingin kehilangan muka. Aku tak menyangka mertua bangsawan yang kukira bajingan itu. Tapi mereka berada di wilayah orang lain. Kultivasi mereka tak sebaik pihak lain. Setelah menderita kerugian sebesar itu, Ao Budong tak berani marah, dan hanya bisa menahan diri dan mengepalkan tinjunya. Menghadapi situasi yang begitu realistis, Kaisar Naga Ao Budong begitu marah hingga matanya penuh frustrasi. Ia menatap dingin sosok Kaisar Naga Sturgeon yang pergi. Meski enggan, ia hanya bisa memeluk putranya erat-erat dan melambaikan lengan bajunya dengan marah, lalu melangkah keluar dari aula. Keduanya melangkah keluar dari wilayah klan ikan naga Sturgeon. Ia membeku di laut untuk waktu yang lama, dan frustrasi serta amarah di wajahnya masih sulit dihilangkan. Ao Chang muda menggertakkan giginya dengan marah. Yang mulia, mengapa para pendahulu klan laut kita begitu realistis? Mungkinkah tidak ada orang yang benar di antara kekuatan besar legendaris? Meskipun itu keluhan yang tak disengaja, itu juga tepat sasaran. Wajah tua Ao Budong menegang, seolah teringat akan kata-kata ini. Ia merenung sejenak. Akhirnya, secercah cahaya muncul di matanya. Lumayan, lumayan. Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Lier memiliki kemampuan yang aneh. Jika dia ingin meminta bantuan, dia tidak hanya harus menemukan pendahulu dengan kultivasi yang lebih kuat, tetapi juga memiliki rasa kebenaran. Kalau tidak, itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Ao Chang mengangguk sedikit, tetapi matanya tampak gelisah. Yang mulia, maafkan kebodohanku, apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Bahkan kedua kaisar itu tidak memiliki kebenaran seperti itu, dan hampir tidak ada manusia laut dengan kultivasi yang lebih dalam dari mereka. Ditambah dengan kondisi yang begitu keras, itu hanyalah khayalan. Ao Budong menoleh ke belakang dengan percaya diri, seolah tiba-tiba tersadar. Ya, kali ini, kita akan langsung mengunjungi Kaisar Kepiting. Meskipun usianya sudah senja, kultivasinya jauh di atas semua pendahulu yang kukenal. Yang lebih terpuji adalah leluhur klan laut ini bersemangat untuk berbuat baik dan tidak akan pernah tinggal diam melihat klan kita hancur dalam bencana. Jika masih ada orang benar di klan laut kita, itu adalah leluhur ini. Keduanya berlari sebentar. Saat itu, matahari pagi telah menyinari laut. Senyum Ao Budong terpantul dalam cahaya keemasan, seolah menghilangkan semua kabut. Ao Chang juga terkejut ketika mendengarnya. Kaisar Kepiting. Nama ini setara dengan dewa di klan laut. Tak disangka, dia cukup beruntung bertemu orang ini dalam hidupnya. Bahkan lebih tak terduga, koneksi yang mulia begitu mengerikan sehingga dia bahkan memiliki hubungan baik dengan orang ini dan bahkan memenuhi syarat untuk meminta bantuan dan bertemu dengannya. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya, dan mata Ao Chang penuh dengan kegembiraan. Yang mulia bijaksana, saat cahaya keemasan matahari pagi menyinari laut, cahaya di mata kedua orang itu muncul kembali. Merobek kehampaan dan melarikan diri ke utara. Dalam beberapa tarikan napas, keduanya berdiri di depan gua kuno di laut dalam, tatapan mereka penuh hormat. Meskipun tampak terbengkalai untuk waktu yang lama dan tak ada aura keabadian, mereka tetap menundukkan kepala dengan hormat dan mengepalkan tangan, penuh rasa khusyuk dan hikmat. Di kejauhan, tampaknya bukan hanya sebuah gua, tetapi juga para dewa klan laut. Siapa sangka mereka belum mendekat. Pintu batu itu langsung tertutup.
Boom! Dengan suara keras, kepala mereka berdua pun ikut berdengung. Ada apa ini? Mereka belum bicara. Kaisar Kepiting adalah leluhur klan laut yang paling dihormati. Mengapa ia bahkan tidak mengizinkannya masuk? Ini lebih keterlaluan daripada dua kaisar sebelumnya. Setidaknya ia memberi mereka seteguk teh dan anggur. Ao Budong bingung. Ia maju beberapa langkah dan terpaksa membungkuk dengan wajah kaku. Maafkan aku, Kaisar Kepiting. Aku Ao Budong dari klan Putri Duyung Naga. Aku mengunjungimu karena, siapa sangka sebelum ia selesai berbicara, sebuah suara serak dan berat terdengar dari gerbang batu. Aku punya urusan penting siang ini. Aku tidak akan menemuimu hari ini. Anak-anak muda, cepatlah pergi. Desis. Ao Budong berdiri tercengang, wajahnya membiru dan merah. Ia benar-benar tidak mengerti. Ia datang dari jauh untuk bertemu dengan senior yang paling dapat diandalkan, tetapi ia ditolak. Sialan. Tetapi bahkan jika ada ribuan keluhan, ia tak berani melampiaskan sedikit pun di sini. Sambil menggertakkan gigi, ia harus menahan segala macam keengganan dan menelan ludah. Ia membungkuk pelan dan mundur dengan cara yang sama. Ketika kembali ke laut, Ao Budong semakin marah. Ia menggertakkan giginya. Ao Chang, yang berada di sampingnya, masih larut dalam kegembiraan bertemu dengan sang guru, tetapi benar-benar terpana oleh lingkungan sosial yang mulia. Yang mulia, Patriark Kaisar Kepiting sungguh sangat elegan. Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Mengapa kita tidak mengunjungi para senior lainnya dulu? Sepertinya ia menyadari bahwa Yang Mulia sedang tidak senang. Ia tersenyum hati-hati dan terus menyanjung dan menghibur. Yang Mulia, jangan sedih. Anda memiliki teman di seluruh dunia dan pengetahuan Anda tak tertandingi. Jika kita menemukan beberapa teman senior lagi, kita pasti akan berhasil. Si pembicara tidak sengaja, tetapi si pendengar sengaja. Ao Budong terpukul jantungnya, dan ia langsung mengamuk. Ia berbalik dan menamparnya, dan ludahnya berhamburan kemana-mana. Pah! Senior, apa-apaan ini? Dari mana aku bisa punya teman sebanyak ini? Ah! Bahkan Kaisar Kepiting punya alasan, siapa lagi yang bisa kuminta bantuan? Aku bilang ada urusan siang tadi ketika tiba, bagaimana mungkin ini kebetulan? Ini jelas alasan. Senior menyebalkan macam apa yang kau cari. Mereka semua tidak bisa diandalkan. Setelah mengumpat beberapa kali, Ao Budong bergegas pergi membawa ikan asin itu. Ao Chang berantakan tertiup angin, dan baru setelah bereaksi, ia bergegas mengejar dengan wajah merah. Tak lama kemudian keduanya pergi. Sesosok tua muncul di laut, berjalan perlahan di atas laut dengan tongkat. Ketika lelaki tua itu sampai di pantai, Kaisar Laut Beiming dan Kaisar Naga Sturgeon juga muncul satu demi satu, dan mereka bertiga saling menggenggam tangan dan berbisik dengan sangat akrab. Kaisar Kepiting Tua, apakah kau sudah menerima pesanku? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Chang karena sudah mengingatkanku, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Ini cuma masalah kecil, nggak perlu dibahas. Sialan, Ao Budong itu benar-benar brengsek, dia sampai mau nyerang kamu, dia nggak tahu harus hidup atau mati. Untungnya, aku berhasil menyelamatkan diri tepat waktu, kalau tidak, aku pasti sudah dibunuhnya. Siapa bilang enggak? Set, mereka berjalan maju ratusan langkah bersama, dan nada kagum perlahan muncul. Ketika mereka sampai di pantai, ketiga raksasa klan laut itu menyimpan kata-kata mereka, wajah mereka tak lagi memancarkan keagungan masa lalu, hanya senyum manis, dan bergegas ke bangku di depan. Di bangku itu, Lu Benwei menyandarkan kepalanya di lengannya, menikmati berjemur dengan santai. Melihat wujud asli Lu Benwei, dan ketiga raksasa itu berebut untuk mendekat. Ketiganya adalah tokoh legendaris suku laut, dan mereka tidak muda. Tetapi pada saat ini, mereka berlari liar seperti orang biasa tanpa mempedulikan apapun. Chang Kun, Kaisar Laut Utara, adalah yang paling muda dan kuat, dan masih bisa mengayunkan kakinya. Tentu saja, dia jauh di depan dua lainnya. Kaisar Kepiting sudah berusia senja, dan bahkan jika tongkatnya mengeluarkan percikan api, dia masih terlempar beberapa kaki. Chang Kun tiba di bangku lebih dulu dan berlutut dengan bunyi plop. Dia menyajikan sepoci teh panas, wajahnya penuh sanjungan. Tuanku, ini kristal teh berusia 100.000 tahun yang telah kusiapkan. Secangkir kecil teh bukanlah rasa hormat. Meskipun Lu Benwei masih tertidur lelap, ia tidak berkata sepatah kata pun. Namun, ia sama sekali tidak keberatan, dan masih memegang teko dengan hormat dan menunggu, matanya penuh kemuliaan, seolah-olah ia sangat senang bisa berbicara lebih dulu. Tunggu beberapa saat, dua orang lainnya juga bergegas dan berlutut di sampingnya. Ia berperilaku sangat baik, menghentakkan kaki dan tersenyum. Tiga suku laut besar memang legendaris, tetapi mereka menjaga bangku seperti saudara kecil yang bijaksana. Jika masalah ini bocor, pandangan seluruh suku laut akan hancur. Tunggu beberapa saat, Lu Benwei akhirnya terbangun dan hanya meliriknya. Teko yang pecah, bawa pergi. Wajah tua Chang Kun memerah. Ya, ia mengangguk malu dan segera menyimpan kristal teh berusia 10.000 tahun itu. Kaisar Naga Sturgeon bermata tajam dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berlutut beberapa langkah lebih dekat. Ia meraba-raba lengan bajunya dan tersenyum meminta maaf.
Tuanku, begitu ia membuka mulut, Lu Benwei sudah tidak sabar. Jangan gunakan kainmu untuk membodohiku. Kau bilang akan mencarikan adik perempuan untukku, tapi sudah beberapa hari dan aku belum melihat apa-apa. Apa kalian berbohong padaku? Dengan mata kosong menatapnya, ketiga raksasa itu begitu ketakutan hingga gemetar dan meminta maaf. Maafkan aku, Tuan. Kami tidak bersalah atas ini. Tuan, mohon bijaklah. Ini semua karena para putri Duyung Naga. Mereka merebut Laut Cina Timur setiap 100 tahun. Jaraknya ribuan mil dari sini. Sungguh sulit menemukan wanita muda yang baik. Ya, Tuan, Anda bijaksana, berani, tampan, dan ramah. Beraninya kami mengisi kekosongan dengan wanita-wanita biasa-biasa saja. Itulah mengapa begitu sulit menemukan kandidat yang cocok. Lu Benwei mendengarkan dengan saksama dan duduk dengan dagu digenggam. Ulangi apa yang kau katakan tadi. Langsung, mata Kaisar Kepiting berambut perak itu penuh tekanan. Setelah menggerakkan tenggorokannya beberapa kali, ia memberanikan diri untuk menjawab dengan hati-hati. Sangat sulit menemukan kandidat yang cocok. Lu Benwei mengacungkan jari telunjuknya. Bukan kalimat ini, kalimat sebelumnya. Kaisar Kepiting tiba-tiba menyadari dan langsung memasang senyum menyanjung. Tuan, Anda bijaksana, berani, dan ramah tamah. Lu Benwei mengangguk puas. Ya, Anda orang baik yang suka mengatakan kebenaran. Anda memiliki masa depan yang cerah. Sepertinya Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Mendengar ini, ketiga orang itu memberanikan diri untuk sedikit rileks. Mereka tersenyum dan mengikuti topik untuk berhasil mengalihkan kesalahan. Yang mulia bijaksana, ini semua ulah para manusia ikan yang penuh kebencian itu. Ah, ya, benar. Kami sangat senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia. Setelah lama saling memuji, Kaisar Sturgeon Tiandi mengeluarkan sebuah cermin kecil dan dengan gugup membela diri. Silakan lihat, Yang Mulia. Cermin ini bernama cermin langit cahaya bulan, dan ini sungguh sebuah harta karun. Tentu saja, cermin ini tidak pantas disebutkan di hadapan Anda, tetapi sangat cocok untuk diberikan kepada seorang wanita cantik di masa mendatang. Di hari kerja, Anda juga bisa menggunakannya untuk menghargai sikap heroik Anda. Yang Mulia memiliki sikap yang luar biasa dan temperamen yang anggun. Anda memang pria paling tampan di dunia. Para pahlawan yang pernah saya lihat dalam hidup saya bahkan tidak 1/10.000 dari sikap Anda. Setelah berbasa-basi, Lu Benwei menerima cermin itu dengan puas. Lumayan. Anda juga sangat jujur. Ketika cermin harta karun itu diserahkan, tekanan beralih kepada Kaisar Kepiting. Pria tua berambut perak ini adalah yang tertua dari klan laut. Ia telah melihat segala macam badai dan ombak, dan juga sangat memahami seluk-beluk dunia. Tentu saja, dia tidak mau ketinggalan saat ini. Dia berlutut beberapa langkah lebih dekat dan menepuk dadanya untuk memberi tahu kuncinya. Tuanku, wanita cantik di sekitar sini telah direbut oleh klan Putri Duyung Naga. Sulit menemukan wanita cantik untuk saat ini, tetapi klan Putri Duyung Naga juga memiliki anggota dengan penampilan yang sangat baik. Saya seorang pria tua tanpa bakat, tetapi saya kebetulan tahu di mana wilayah klan Putri Duyung Naga. Saya akan pergi ke sana secara langsung dan mengundang seorang manusia ikan yang cantik untuk melayani Anda dan melihat kemakmuran dunia. Begitu suara itu jatuh, Kaisar dan Raja di sampingnya menghirup udara dingin. Kaisar Kepiting masih kejam. Mereka hanya ingin menggunakan harta untuk menyenangkan orang dewasa, tetapi dia langsung pergi ke klan Putri Duyung Naga, dan bahkan mengabaikan wajah para senior klan laut dan ingin secara pribadi mengundang si cantik. Jika dia tidak berbicara, tidak apa-apa. Tetapi begitu dia berbicara, dia tepat sasaran. Orang tua ini benar-benar cerdik dan menakutkan. Sial, kenapa aku tidak memikirkan hal baik ini? Ketika mereka berdua menghela napas, Lu Benwei memutar bola matanya dengan jijik. Lupakan saja, kau masih belum mengerti. Bagi seorang wanita muda, bukan hanya wajah, sosok juga sangat penting. Manusia ikan bahkan tidak punya kaki panjang, apa gunanya? Mereka bertiga tersambar petir, seolah-olah telah membuka pintu menuju dunia baru. Serangkaian hormat, penuh tatapan mata penuh hikmat bagaikan pencerahan. Yang Mulia memiliki wawasan yang mendalam, dan kami sangat mengagumi Anda. Kata-kata bijak yang begitu indah, akan kutiru di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan orang dewasa, lelaki tua ini menyadari bahwa aku telah menyia-nyiakan 100.000 tahun. Aku malu. Serangkaian kentut pelangi, semuanya berbeda. Lu Benwei terus menikmati berjemur, dan sambil mengagumi wajahnya yang dingin melalui cermin. Mereka bertiga menemaninya untuk menggosok kaki dan bahunya, dan sangat hormat. Melihat lelaki tua ini sedang dalam suasana hati yang baik, Kaisar Kepiting yang cerdik tersenyum dan berkata pada saat yang tepat, Tuanku, aku tidak tahu berapa lama Anda bisa tinggal di sini. Jika masih ada waktu, aku yakin aku akan menemukan seorang wanita muda yang cocok untuk menemani Anda menikmati mata air yang luar biasa ini. Bahkan jika aku mencari 1.000.000 mil di sekitar sini, tidak akan ada masalah. Pertanyaan itu penuh makna yang dalam, dan langsung memengaruhi pikiran kedua orang lainnya. Manusia kerangka tua ini sungguh kuat. Mereka bertiga melayani dengan hati-hati dan khawatir sepanjang hari.
Meskipun mereka memanjat kaki raksasa itu, rasanya terlalu menakutkan. Akan lebih baik jika mereka bisa mengusirnya sesegera mungkin. Penyelidikan yang begitu cermat sudah merupakan upaya terbesar, dan hanya Kaisar Kepiting yang bisa memiliki pikiran secanggih itu. Mengenai asal-usul dan hal-hal lainnya, beraninya mereka bertanya satu hal saja. Di tengah penantian mereka bertiga, Lu Benwei tiba-tiba teringat sesuatu, meletakkan cermin, dan tampak serius. Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal. Hal semacam ini bukan urusanku. Aku hanyalah budak Tuan. Semuanya tergantung pada kemauan Tuan. Budak, budak, budak. Kata-kata itu bagaikan petir di langit biru, mengejutkan ketiga raksasa itu. Mereka tak mungkin terpikirkan. Keberadaan Tuan Kerangka yang mengerikan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh klan laut hanya dengan jentikan jarinya. Jika tidak, mereka tidak akan buru-buru memutuskan hubungan mereka dengan klan Putri Duyung Tianlong setelah mendengar tentang kemunculannya. Tuan ini hanyalah budak orang lain. Seberapa jauhkah Tuan yang dibicarakan Tuan ini? Di depan orang itu, siapa mereka? Semut. Mereka bertiga telah berlatih keras selama puluhan ribu tahun, dan mereka semua adalah klan laut legendaris. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka bukan apa-apa. Ketiga pandangan mereka akan hancur. Ini dongeng. Siapa yang bisa menerimanya? Ketiganya sangat terkejut hingga wajah mereka membiru. Keadaan pikiran yang telah dipupuk selama puluhan ribu tahun terguncang dan bergema hanya dengan satu kalimat. Sekeras apapun mereka mencoba, senyum yang mereka paksakan tampak sangat canggung dan dipaksakan. Tuan, Anda bercanda. Lu Benwei mengabaikan mereka dan hanya menatap lautan tak berujung dari kejauhan. Apakah dewa ini punya waktu untuk bercanda dengan Anda? Tuanku ada di Pulau Hitam. Jika tuanku tidak datang, akankah aku datang ke tempat seperti milikmu yang tak berpenghuni? Krek, pikiran ketiga orang itu terguncang dan hancur, dan mereka semua membatu di tempat. Itu benar-benar nyata. Apakah Tuan Skeleton benar-benar seorang pelayan? Tuan orang ini sebenarnya ada di Pulau Hitam. Sialan, rasa tertekan yang sangat mengerikan menyebar, dan ketiga raksasa itu benar-benar seperti semut, seluruh tubuh mereka kaku, bahkan napas mereka tersendat. Lu Benwei sangat tenang, seolah sudah terbiasa. Ia mengeluarkan cermin lagi, dan memandangi penampilannya yang tenang dengan puas. Ia juga mengambil sisir kecil entah dari mana, dan sambil menyisir kepalanya, ia memberi instruksi. Kalian bertiga, ingat untuk mencarikan seorang wanita muda untukku. Jika kalian tidak menemukannya lain kali, kalian akan mati. Ketiganya terbangun dan mengangguk bingung. Ya, ketika mereka tersadar, Lu Benwei telah menghilang tanpa jejak. Gerakan tubuhnya yang misterius dan tak tertandingi seolah menyatu dengan dunia. Mereka bahkan tidak dapat mendeteksi jejaknya. Tidak ada seorang pun di depan mereka. Hati mereka bertiga seperti teriris, dan mereka jatuh ke tanah dengan tubuh lemas. Ketiga raksasa itu terbaring di tepi pantai, terengah-engah. Namun, hanya beberapa tarikan napas. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Memikirkan kembali apa yang baru saja dilihat dan didengarnya, gemuruh dan getaran terus berlanjut, lapis demi lapis memengaruhi pikiran ketiga lelaki tua itu, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Semakin ia memikirkannya, semakin takut ia. Bei Ming Hai Huang begitu terkejut hingga tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, dan suaranya bergetar. Tuan-tuan Kerangka ternyata ada di Pulau Hitam. Di hadapan orang seperti itu, kita hanyalah semut. Sungguh sulit membayangkan dia akan datang ke tempat sekecil ini. Mendengar suara itu, Kaisar Sturgeon Tiandi sepertinya teringat sesuatu dan melompat dari tanah karena terkejut. Pulau Hitam. Pulau ini milik klan Putri Duyung Tianlong. Ini adalah salah satu dari 72 pulau di Laut Cina Timur. Baru-baru ini, seorang pendatang memimpin manusia Pulau Hitam untuk melawan. Sepertinya mereka telah bertempur berdarah dengan klan Putri Duyung Tianlong. Mungkinkah orang luar itu? Begitu suara itu jatuh, dua orang lainnya juga tiba-tiba duduk dan saling memandang, dan keterkejutan di mata mereka lebih tinggi dari satu gelombang. Apa kau serius? Benar sekali. Sukuku dan Putri Duyung Naga adalah saudara jauh. Kaisar ini mendengar ini dengan telinganya sendiri. Konon, seorang orang luar bernama Yi membantu Hei Dao, dan ribuan Putri Duyung telah dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menghancurkan kekuatan tempur Putri Duyung? Orang luar itu kemungkinan besar adalah guru dari Tuan Tengkorak. Tuan Yi membantu Hei Dao terlebih dahulu, lalu Tuan Tengkorak menyerang Putri Duyung. Mungkinkah sesuatu dari Putri Duyung Naga membuatnya marah? Tidak, Tuan Yi adalah orang yang begitu hebat, bagaimana mungkin seorang Putri Duyung biasa berhak membuatnya marah? Ya, menurutku, situasinya rumit, dan di luar imajinasi kita. Aku khawatir ini tidak hanya ditujukan pada Putri Duyung Naga, tetapi juga bencana bagi seluruh klan laut kita. Setelah menebak sampai akhir, ketiga raksasa itu sangat terkejut hingga wajah mereka memucat. Dalam kegelapan, tampak ada tangan raksasa yang menekan, menutupi seluruh permukaan laut. Mereka bertiga hanyalah ikan dan udang kecil, dan hanya bisa hanyut terbawa ombak. Kaisar Laut Utara ketakutan dan pupil matanya bergetar. Apa yang harus kita lakukan?
Mengapa kita tidak meminta bantuan dari Tuan Tengkorak? Dia adalah pelayan Tuan itu. Sekalipun dia tidak cukup kuat, mungkin ada sedikit bantuan. Kaisar Naga Sturgeon juga panik. Satu-satunya cara, di hadapan Tuan Yi, tak seorang pun bisa disebut lawan. Kuharap demi Tuan Tengkorak, kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kaisar dan kaisar ini awalnya adalah raksasa teratas dari klan laut. Dalam menghadapi hal-hal biasa, mereka secara alami stabil seperti Gunung Tai. Nama mereka saja sudah cukup untuk mengguncang laut, tetapi dalam menghadapi bencana seperti itu, mereka hanya bisa merasa tak berdaya. Selama puluhan ribu tahun, rasa penindasan yang begitu mengerikan belum pernah terjadi. Tak heran, kedua raksasa yang dulu begitu kuat itu panik seperti anak kecil. Saat keduanya panik dan berdiskusi, Kaisar Kepiting tak bersuara. Meskipun tangan kanannya yang tua, yang sedang mengelus jenggotnya, sedikit gemetar, wajahnya tampak jauh lebih tenang, dan ia tampak berpikir. Melihat ini, Kaisar Laut Utara buru-buru mendesaknya. Kepiting tua, tolong katakan sesuatu. Di saat kritis seperti ini, kenapa kau diam saja? Klan lautku akan berada dalam masalah besar. Kaisar Naga Sturgeon juga menoleh dan membungkuk meminta nasihat. Kepiting tua, kita berdua berpikir hanya Tuan Kerangka yang bisa membalikkan keadaan dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Melihat wajah tak sabar kedua orang itu, Kaisar Kepiting menjadi lebih tenang. Tidak, tidak. Nada suaranya setenang anjing tua, dan ia menyangkal hasil diskusi mereka begitu ia membuka mulut. Amarah Kaisar Laut Utara langsung memuncak. Haha, Kaisar Kepiting tidak setuju. Adakah rencana yang lebih baik? Kaisar Kepiting tersenyum dan mengelus jenggotnya, sama sekali tidak peduli. Tentu saja ada rencana bagus. Kalian berdua, karena masalah ini disebabkan oleh Tuan Yi, dan bahkan Tuan Kerangka pun akan membiarkannya begitu saja, mengapa kita tidak mengikuti Tuan Yi? Keduanya tercengang ketika mendengar suara itu, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. Ini, sepertinya memang begitu. Mereka tiba-tiba menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka begitu cemas sehingga mereka bingung dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saran Kaisar Kepiting langsung menyadarkan mereka. Namun, memikirkan identitas Tuan Yi, keduanya kembali terjerumus dalam masalah. Siapa Tuan Yi? Apakah kita bertiga benar-benar memenuhi syarat untuk mengikutinya? Dan Tuan Yi sepertinya tidak menyukai klan laut kita. Jika kita pergi, bukankah kita akan terjebak? Ya, meskipun kita tidak dibenci, bahkan Tuan Kerangka pun hanyalah seorang budak. Dengan kultivasi kita yang masih rendah, aku khawatir kita bahkan tidak bisa menjadi budak. Kaisar Kepiting mengangguk dan terus membujuk mereka. Benar, namun, tolong pikirkan baik-baik. Karena Tuan Yi bisa datang langsung ke Laut Cina Timur, beliau pasti mudah didekati dan tidak akan meremehkan kultivasi kita yang rendah. Lagi pula, kita sudah familiar dengan segala hal di laut, jadi kenapa khawatir tidak punya kesempatan untuk mengabdi? Sekalipun Tuan Yi membenci seluruh klan laut, bukan tidak mungkin kita bisa mengikutinya dalam wujud manusia. Mari kita mundur selangkah, meskipun kita hanya dianggap debu, asalkan kita bisa mengikuti Tuan Yi, bukankah itu sudah cukup? Wow, alis mereka berdua mengendur ketika mendengar suara itu, dan pandangan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Masuk akal, asalkan kita bisa mengikuti orang itu, meskipun itu lumpur di bawah kakinya, aku tidak peduli dengan identitas klan laut. Tidak masalah. Semakin mereka memikirkannya, semakin banyak kesempatan yang mereka miliki, dan harapan di mata mereka semakin besar. Menatap si kepiting tua lagi, wajahnya penuh kekaguman. Kepiting tua itu bijaksana dan penuh perhatian. Aku mengaguminya. Sungguh berkah yang luar biasa bagi kami bertemu kepiting tua. Pantas saja manusia bilang punya kakek di keluarga itu seperti punya harta karun. Kepiting tua tersenyum dan mengelus jenggotnya. Haha, kau menyanjungku. Aku sudah hidup 100.000 tahun, jadi wajar saja aku lebih berpengalaman. Dalam istilah manusia, itu yang disebut, jahe tua masih pedas, tapi aku hanya punya sedikit pengalaman, tak perlu disebutkan. Mendengar kerendahan hati taktik, mereka berdua semakin menghormatinya. Jika jahe tua pedas, maka kepiting tua adalah jahe tua setingkat leluhur. Dengan orang ini yang membimbing jalan ke depan, mereka bertiga pasti bisa menghindari bahaya. Meski begitu, memikirkan identitas Tuan Yi yang mengerikan. Ketiganya masih merasakan tekanan di mata mereka, dan mereka tak berani bersikap sombong. Situasinya mendesak. Ketiga raksasa itu segera berubah wujud menjadi manusia, membersihkan kehampaan, dan menuju Pulau Hitam di Laut Cina Timur. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan Yi Feng tidak melihat sehelai rambut pun mengambang di laut. Meskipun ia memiliki makanan enak dan kehidupan yang nyaman, ia selalu merasa itu membosankan. Saat ini, ia duduk dengan tenang di kursi besar, menatap keluar aula dengan linglung. Di sisi lain, penguasa pulau, Si Tianchuan dan yang lainnya, semakin tenang, dan kepercayaan diri mereka tumbuh dari hari ke hari. Melihat sang penguasa duduk dengan tak terduga, banyak orang bahkan mulai berbisik-bisik, dan mereka telah meraih kemenangan. Mengapa Putri Duyung Tianlong tidak bergerak untuk waktu yang lama?
Hehe, mereka pasti telah mendengar tentang kekuatan suci sang penguasa dan tidak berani datang ke pulau untuk membuat masalah lagi. Tidak mungkin, Putri Duyung Tianlong begitu kuat, bagaimana mereka bisa begitu penakut? Kalau tidak, sang penguasa membunuh lebih dari 1.000 manusia ikan dengan satu gerakan, siapa yang berani datang ke sini dengan gegabah untuk mati? Cek-cek, Putri Duyung Tianlong memang seperti ini. Beberapa orang entah kenapa merasa jengkel, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Raksasa Pulau Hitam mendengar suara itu dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Baru beberapa hari damai, tetapi mereka telah berkembang sedemikian rupa. Meskipun pulau ini bersatu, kebanyakan dari mereka hanya bersikap dangkal. Jika bukan karena kehadiran sang master, mustahil mencapai sesuatu yang hebat hanya dengan gumpalan pasir yang berserakan ini. Wajah tua si Tianchuan bahkan lebih muram. Dalam 10.000 tahun terakhir, dia telah berurusan dengan Putri Duyung Tianlong beberapa kali, dan butuh banyak upaya untuk mencapai stabilitas di semua pulau. Dia juga menderita banyak penghinaan karena situasi tersebut. Yang lain tidak tahu betapa mengerikannya Pulau Hitam, tetapi dia sangat mengetahuinya. Jika cerita mengerikan di dalam terungkap, pulau-pulau itu pasti akan ketakutan. Sekelompok sampah, mengandalkan kekuatan sang master untuk meraih kemenangan kecil atas para manusia ikan, mereka begitu sombong. Itu jelas bukan hal yang baik. Untuk menenangkan situasi, si Tianchuan menatap sekeliling penonton dengan wajah tegas. Semuanya, jangan meremehkan Putri Duyung Tianlong hanya karena kemenangan kecil. Nada suaranya sangat serius, seolah-olah Putri Duyung Tianlong sangat mengerikan dan jauh dari sederhana seperti yang diketahui dunia. Tiba-tiba, seluruh penonton terdiam dan fokus. Suasana menjadi sedikit tegang. Yi Feng juga tertarik dengan kata-kata ini, lalu ia mengangkat matanya dan menoleh. Tuan Pulau, apa yang Anda bicarakan? Si Tianchuan mengepalkan tinjunya dengan hormat, tatapannya masih serius. Tuan, tolong mengerti. Putri Duyung Tianlong. Tepat ketika ia hendak menjelaskan, sebuah laporan mendesak datang dari luar pintu. Tuan Pulau, 3 tuan tersembunyi ingin bertemu Anda. Semua orang tercengang ketika mendengar suara itu. Pada saat ini, ada tuan tersembunyi yang datang ke Pulau Hitam. Si Tianchuan dan Yi Feng saling memandang dengan tenang, keduanya sedikit terkejut. Setelah beberapa saat hening, si Tianchuan menatap orang luar itu dengan dingin. Dari mana asal-usul mereka, dan mengapa mereka datang ke Pulau Hitamku? Orang asing itu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dengan ekspresi kagum di wajahnya. Laporkan kepada kepala pulau. Ketiga senior itu memiliki sikap yang luar biasa. Aku tidak tahu asal-usul mereka, tetapi mereka tidak asing. Mereka jelas bukan dari pulau-pulau di Laut Cina Timur. Mereka mengaku berasal dari daratan dan merupakan biksu yang telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Kudengar akan ada pertempuran berdarah di Laut Cina Timur, jadi aku datang untuk membantu. Suara lantang itu terdengar, dan seluruh hadirin terkesima. Puluhan ribu tahun. Ya ampun, bukankah itu sosok yang setingkat leluhur? Karena mereka berasal dari daratan dan mengaku sebagai biksu, mereka pasti sesama manusia. Aku tidak menyangka akan mendapat kehormatan bertemu dengan guru seperti itu. Tuan Yi membantu lebih dulu, dan ketiga pertapa itu maju kemudian. Mulai sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa umat manusia kita tidak mampu? Mungkin mereka teman lama Tuan Yi, jadi mereka datang untuk membantu. Ledakan diskusi yang heboh pun mereda, dan aula pun dipenuhi kegembiraan. Yi Feng tertekan. Tidak apa-apa. Mengapa 3 orang tua tiba-tiba muncul untuk membantu? Bukankah ini menambah kekacauan? Si Tianchuan juga sedikit terintimidasi, tetapi ia tidak sepenuhnya mempercayai orang-orang luar ini. Ia pertama-tama membungkuk pelan kepada Yi Feng. Tuan Yi, ketiga orang itu tampaknya memiliki latar belakang yang cukup kuat. Haruskah kita bertemu mereka? Mendengar pertanyaan itu, Yi Feng hanya bisa mengangguk kecil. Mari kita bertemu mereka. Mereka datang dari jauh untuk membantu, dan mereka tidak bermaksud membuat masalah. Seorang pria tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun pasti memiliki pengetahuan yang luar biasa, dan mungkin ia bisa menemukan beberapa informasi penting. Saat Yi Feng mengangguk, pengunjung itu pergi dengan gembira. Seluruh aula langsung dipenuhi dengan senyum penuh harap, dan ada juga raksasa Pulau Hitam seperti si Tianchuan yang tampak mencurigakan, dan suasana menjadi samar. Di luar aula, 3 sosok menunggu dengan sabar, semuanya berpakaian sederhana, dengan sedikit sikap seorang guru tersembunyi. Bahkan jika seseorang mendekat dan menatap dengan saksama, akan sulit untuk mendeteksi kegelisahan tersirat di mata orang-orang ini. Mereka adalah 3 raksasa klan laut. Kaisar Laut Utara telah berganti pakaian dengan setelan abu-abu dan sorban, tampak seperti guru berwajah putih. Kaisar Nagastur Geon juga mengenakan gaun manusia yang mewah, tampak seperti kepala keluarga kaya. Adapun Kaisar Kepiting tertua, ia bahkan lebih rendah hati. Dengan rambut perak dan tongkat, ditambah dengan kemeja linen kasar, saya khawatir orang-orang akan mempercayainya jika ia seorang pensiunan penebang kayu. Setelah menunggu dengan gugup selama beberapa tarikan napas, masih tidak ada gerakan. Kaisar Laut Utara sedikit tidak sabar dan gugup, dan berbisik kepada Kaisar Kepiting.
Siedi, apakah kau pikir kita tidak akan ketahuan? Mendengar suara itu, Kaisar Kepiting mengerutkan kening dan menoleh untuk mengirim pesan. Nama belakangku Xie, kau mungkin salah mengenali orang. Kaisar Laut Utara terbangun, dan diam-diam mengepalkan tinjunya karena malu. Setelah beberapa saat, mereka bertiga benar-benar meninggalkan identitas mereka sebagai manusia laut, diam-diam berpikir bahwa mereka adalah manusia, dan terlepas dari kejayaan atau masa lalu, mereka semua terputus saat itu juga. Pada saat itu, penjaga itu melangkah untuk memberi hormat. 3 senior, tolong. Ketiganya mengikuti penjaga dan melangkah keluar dengan mantap. Mereka semakin gugup. Namun, dengan pengalaman puluhan ribu tahun, mereka berhasil menahan tekanan yang luar biasa dan bertindak dengan sangat tenang. Tunggu sampai Anda memasuki aula. Ketenangan luar biasa segera menarik perhatian seluruh penonton. Termasuk si Tianquan, tidak ada yang bisa melihat kultivasi mereka, dan ada banyak orang yang diam-diam kagum. Ketiganya juga terpana oleh Yi Feng. Pemuda itu bisa duduk di singgasana sendirian, dan seluruh penonton tidak keberatan. Gengsinya terbukti. Sepasang mata berbintangnya tenang, dan tidak ada gerakan di sekitarnya, seolah-olah dia terintegrasi dengan dunia. Sikap seperti itu tidak kalah dengan Tuan Kerangka. Sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, para biksu manusia yang lemah di seluruh tempat itu sama sekali tidak layak disebut, bagaikan lumpur dan rumput, dan sungguh hina duduk di tempat yang sama. Hanya sekilas pandang, ketiga raksasa itu sudah terkejut. Orang ini, 80% adalah tuan dari Tuan Kerangka. Jawabannya sudah hampir keluar, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut kesalahan sekecil apapun akan terbongkar dan mereka akan hancur berkeping-keping. Sampai si Tianquan mengepalkan tinjunya dengan kagum. Kami sangat berterima kasih kepada ketiga senior atas bantuan mereka. Bolehkah saya tahu nama kalian dan dari mana asal kalian? Meskipun hanya seorang manusia yang bertanya, orang itu duduk dengan tenang. Mereka bertiga segera mengepalkan tinju dan bersikap sopan. Saya Sukun. Saya Sun Muren. Saya Xie Suilai. Setelah memperkenalkan nama mereka, Kaisar Kepiting di barisan depan mengucapkan kata-kata yang telah ia persiapkan sejak lama. Kami bertiga telah berlatih di Zhongzhou selama bertahun-tahun dan telah lama berhenti peduli dengan urusan duniawi. Puluhan ribu tahun yang lalu, seorang teman lama saya pernah berlindung di Laut Cina Timur. Saya pernah mendengar tentang penindasan yang dialami rekan-rekan senegara saya, tetapi kultivasi saya saat itu masih rendah, jadi saya benar-benar tak berdaya dan hanya bisa mengingatnya diam-diam dengan sedih dan marah. Baru-baru ini, saya secara tidak sengaja mendengar tentang pertempuran di Laut Cina Timur, dan kami tiba-tiba merasa gembira. Sekarang setelah kami sedikit berkultivasi, kami tentu saja tidak berani menjauh, jadi kami datang ke sini untuk membantu. Inti keadilan masih ada, dan saya sama gilanya seperti anak muda. Sungguh penuh semangat. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang langsung melambaikan tangan dan bersorak. Meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka, Kaisar Kepiting berambut putih telah memenangkan banyak tatapan hormat, dan rencananya berjalan sangat lancar. Diiringi sorak-sorai dari para hadirin, ia membungkuk kepada Yi Feng, yang sedang duduk di singgasana. Sudah lama aku mendengar bahwa si Tianquan, penguasa Pulau Hitam, memiliki sikap yang luar biasa dan merupakan seorang kultivator hebat bagi umat manusia kita. Aku tak menyangka dia begitu menjanjikan di usia semuda ini. Aku sungguh senang bertemu dengannya hari ini. Pertanyaan yang diajukannya dengan penuh kesadaran itu sungguh cerdik. Ia tak hanya menunjukkan niat baik dan pujiannya kepada Yi Feng, tetapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji si Tianquan. Ia berpura-pura bingung, tetapi tetap saja bisa begitu mendalam. Pasti butuh puluhan ribu tahun untuk memahaminya. Seperti dugaanku, si Tianquan, yang berdiri di samping, mengepalkan tinjunya dan raut wajahnya melunak ketika mendengar suara itu. Terima kasih atas pujianmu, Pak Tua. Aku si Tianquan, aku hanya sedikit terkenal, aku sungguh malu. Ini Tuan Yi. Pulau Hitamku bisa meraih kemenangan kecil di pertandingan sebelumnya berkat bantuanmu. Dibandingkan denganmu, aku sungguh tak layak disebut. Mendengar ini, Kaisar Kepiting berpura-pura terkejut dan terus membungkuk kepada Yi Feng. Ternyata Tuan Yi, Tuan, Anda sopan. Entahlah. Setelah selesai membungkuk, Yi Feng bersikap acuh tak acuh. Sama-sama, sama-sama. Tiba-tiba, Kaisar Kepiting dan dua orang lainnya merasa tertekan dan langsung gugup. Kaisar Kepiting bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam penampilannya, dan si Tianquan berhasil ditangkap, tetapi itu wajar saja. Hanya reaksi Tuan Yi yang benar-benar di luar dugaannya. Tidak peduli siapa itu, dikagumi dengan tulus untuk pertama kalinya seharusnya tidak begitu hambar. Nadanya terlalu acuh tak acuh, tanpa rasa keintiman, dan bahkan sedikit acuh tak acuh, jelas sedikit asal-asalan. Sebagai monster berusia 100.000 tahun, bagaimana mungkin rasa yang tidak jelas ini disembunyikan dari Kaisar Kepiting? Semua ini terlalu salah. Mungkinkah Tuan Yi masih ragu pada dirinya sendiri? Atau, identitasnya tidak bisa lepas dari mata tuannya? Untuk berpura-pura menjadi manusia, dia bahkan tidak berani memancarkan jejak aura klan laut. Jika ini benar, itu akan mengerikan.
Alam apa yang seharusnya menjadi kultivasi dan visi Tuan Yi? Jantung Kaisar Kepiting berdetak kencang, dan dia merasa bahwa Tuan Yi tak terduga. Awalnya dia sangat waspada, tetapi sekarang dia lebih dari 20 poin. Dia merasa seperti berjalan di atas es tipis. Dia belum pernah mengalami rasa penindasan yang begitu mengerikan. Dua lainnya bahkan lebih ketakutan. Performa kepiting tua benar-benar sempurna, bahkan luar biasa. Jika itu mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Meski begitu, sulit untuk memenangkan kepercayaan Tuan Yi. Pria ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar pantas menjadi tuan dari Tuan Kerangka. Faktanya, Yi Feng tidak melihat petunjuk sama sekali, tetapi terdiam. Tiba-tiba, tiga pria tua berdarah panas muncul, dan mereka memiliki aura yang mengamuk. Mereka mungkin sangat pandai bertarung. Jelas bahwa mereka di sini untuk membuat masalah. Mungkin bahkan Putri Duyung Tianlong tidak bisa mengatasinya. Palu yang luar biasa. Yang lebih menyebalkan adalah mereka datang membantu dengan baik, tetapi mereka tidak menemukan masalah sama sekali. Ini benar-benar orang bodoh yang memakan koptis, tanpa kata-kata untuk diucapkan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Yi Feng antusias? Bagaimana kalau mencari kesempatan untuk berlatih dengan ketiga lelaki tua ini? Sambil diam-diam memikirkannya, si Tianchuan, yang tidak tahu apa-apa tentang kisah di balik kedua belah pihak, mengulurkan tangan untuk mengundang mereka dengan hormat. Ketika mereka bertiga duduk di barisan depan, mereka langsung menarik rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka, dan kegembiraan atas kemenangan semakin terasa di aula. Melihat semua orang bersemangat, Yi Feng merasa sakit kepala. Dunia macam apa ini? Bertarung sampai mati akan selalu direbut orang lain. Dia sangat tersentuh. Di sampingnya, terdengar desahan. Hei, dia melihat ke arah suara itu. Si Tianchuan memasang wajah serius, seolah-olah dia khawatir. Mengingat kembali masa lalu, sepertinya pemilik pulau itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, seolah-olah masalahnya tidak sederhana. Yi Feng semakin penasaran, dan tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dan berkata, pemilik pulau. Sekarang kau sudah punya 3 orang untuk membantumu, kenapa kau masih mengerutkan kening? Begitu Yi Feng membuka mulutnya, semua orang langsung mengangkat pandangan mereka. Aula itu sunyi. Tatapan bingung terus berkumpul. Si Tianchuan meronta, dan setelah beberapa tarikan napas, ia mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Tuan, kau tidak tahu. Secara logika, dengan bantuanmu, dan 3 senior yang datang hari ini, peluang memenangkan pertempuran melawan Putri Duyung Naga seharusnya sangat meningkat, dan aku seharusnya penuh percaya diri. Tapi Putri Duyung Naga itu mengerikan, dan mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah itu, si Tianchuan menggertakkan giginya dan berdiri. Semuanya, aku tidak mencoba untuk meningkatkan moral ras lain dan menghancurkan martabat umat manusia kita. Meskipun para pengunjung Putri Duyung Naga sebelumnya kuat, mereka hanya berada di level biasa. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh melampaui apa yang kalian ketahui. Begitu suara itu berakhir, perdebatan pecah di aula. Apakah klan Putri Duyung Tianlong begitu kuat? Benar, kita punya Tuan Yi dan 3 senior terpencil untuk membantu kita di Pulau Hitam sekarang. Keadaannya berbeda sekarang. Apakah kita masih takut pada mereka? Tuan Pulau, kau melebih-lebihkan. Tuan Pulau, apa kau takut pada manusia ikan? Beberapa orang yang kurang berpengalaman membalas, dan amarah si Tianchuan pun memuncak. Karena kelompok orang ini tidak tahu kedalamannya, mari kita katakan yang sebenarnya. Lebih baik menakuti semangat juang daripada menjadi sombong membabi buta dan gagal total. Setelah mengambil keputusan, si Tianchuan menatap sekeliling penonton dengan tatapan dingin. Kalian salah. Klan Putri Duyung Tianlong memiliki darah naga asli. Saat mereka berada di laut, kekuatan tempur mereka akan melonjak. Hierarki di dalam klan sangat ketat. Selain keluarga kerajaan yang paling kuat, ada juga banyak jenderal dengan bakat yang mengerikan. Seandainya itu di masa lalu, siapapun dari mereka akan datang sendiri dan meratakan 72 pulau kita dalam sekejap. Saat suara berat itu bergema, aula perlahan menjadi sunyi. Suara dingin si Tianchuan masih terngiang, dan nadanya semakin serius. Sedangkan garis keturunan kerajaan dari klan Putri Duyung Tianlong, bahkan lebih mengerikan. Bicara tentang pangeran ketiga yang memerintah 72 pulau kita, rencana liciknya jarang terjadi dalam hidupku, dan bakat kultivasinya tak tertandingi. Dia memiliki 100.000 prajurit di tangannya, dan ada lebih dari 100 jenderal. Di antara mereka, Ao Chang adalah yang paling menakutkan. Dengan bakatnya yang mengerikan, dia bisa memenangkan gelar kerajaan dengan cabang sampingan. Konon dia memiliki kultivasi tingkat 8. Meski begitu, dia hanyalah pemimpin generasi muda, dan masih ada jalan panjang sebelum garis keturunan kerajaan yang sebenarnya. Sekalipun kita mengandalkan Tuan Yi dan ketiga pendahulu dan cukup beruntung untuk mengalahkan makhluk mengerikan seperti itu, Kaisar Naga Ao Budong di belakang mereka sungguh tak tertandingi. Kaisar Naga itu telah mencapai alam tingkat 9-10 ribu tahun yang lalu. Kita pasti akan menghadapi makhluk mengerikan seperti itu, dan nyawa serta kematian puluhan juta kultivator di 72 pulau ada di tangan kita.
Sekarang, apa kau masih punya kesombongan untuk menang? Kata-kata dingin itu bergema, dan seluruh tempat itu hening. Semua kegembiraan dan senyum sebelumnya lenyap saat itu juga. Semua orang tampak diselimuti bayangan gelap di hati mereka. Mereka begitu terkejut hingga tak berani bersuara untuk waktu yang lama. Saat ini, banyak orang tahu kesulitan pemilik pulau. Menghadapi monster sebesar itu sendirian, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada orang luar, dan menanggungnya sendirian selama 10.000 tahun. Kesulitannya tak terbayangkan. Melihat wajah serius pemilik pulau. Semua orang merasakan emosi campur aduk, kepahitan dan kengerian terjalin di mata mereka, dan suasana menyedihkan menghilang di aula. Bahkan 3 raksasa klan laut memandang si Tianchuan dengan kekaguman saat ini. Dengan kultivasi dan statusnya yang lemah, dia mampu mengetahui cerita-cerita orang dalam ini dan menstabilkan situasi selama 10.000 tahun. Dia memang berbakat. Hanya Yi Feng. Mendengarkan kisah batin yang begitu menakjubkan, secerca harapan kembali menyala di hatiku. Bagus sekali. Ternyata manusia ikan itu begitu kuat, tak heran pemilik pulau ini bertahan sampai sekarang. Pertempuran ini sungguh sepadan. Sepertinya melihat ekspresi tenang Yi Feng, seseorang dengan berani berbicara untuk meningkatkan semangat. Tapi sekarang kita punya Tuan Yi dan 3 senior. Mungkin akan ada orang yang lebih kuat untuk membantu kita di masa depan. Kita mungkin tak akan takut pada Putri Duyung Tianlong dalam pertempuran ini. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, apa salahnya berbangga diri? Begitu kata-kata ini keluar, aula yang tadinya sunyi kini kembali dipenuhi suara-suara gelisah. Suasana ekspansi yang tak terjelaskan mulai terasa lagi. Bahkan Beiming Haihuang, yang hanya seorang penonton, tak tahan. Ia tak pernah menyangka akan ada biksu sebodoh itu di pulau ini. Ia bahkan berfantasi akan ada orang luar yang datang membantu. Benar-benar payah, mengandalkan bantuan orang lain. Tak heran ada orang hebat seperti si Tianchuan. Ke-72 pulau di Laut Cina Timur telah berjuang untuk menyembunyikan kekuatan mereka selama 10.000 tahun, tetapi tak pernah ada jenius yang berani melawan. Kebanyakan kartu di tangan buruk, dan tak ada gunanya bahkan jika dewa penjudi datang. Saat ia duduk tak berdaya, si Tianchuan sudah murka, menunjuk sudut dan mengumpat. Kaulah yang pintar, kau satu-satunya yang ingin sombong. Terus terang, Laut Cina Timur kita adalah sudut terpencil, dan juga wilayah klan laut. Mereka yang bisa datang membantu seperti kau dan ketiga senior itu langka. Aku sarankan kau jangan bermimpi menunggu bala bantuan yang kuat lagi. Yang lebih parah lagi, koneksi klan Putri Duyung Tianlong sangat mengerikan. Mereka bisa menarik bala bantuan yang kuat dalam sekejap mata. Jangan bicarakan yang lain dulu. Hanya Kaisar Laut Beiming yang legendaris saja lebih kuat daripada seluruh klan Putri Duyung Tianlong. Jika dia diundang keluar dari gunung, aku khawatir kita harus mati bersama. Omelan itu keras. Seluruh tempat menjadi sunyi, tetapi Kaisar Laut Beiming yang duduk di sebelahnya tiba-tiba bergidik.